Mari kita di sini akan membahas tentang analisis proses bisnis Alfamart. Dibuat oleh kelompok satu yang berisikan dari 4 anggota, yaitu ada Aswati, ada Ferdi, yaitu saya sendiri, ada Fawas dan Ahmad Malik. Halo semuanya, di era persaingan retail yang semakin ketat saat ini, efisiensi bukan lagi sekedar pilihan, tapi keharusan hari ini. Saya akan membahas bagaimana perusahaan besar seperti Alfamart menjaga ritme operasional mereka tetap cepat dan efisien. Di poin pertama, seperti yang kita tahu, persaingan di dunia retail sangatlah sengit. Hal ini menuntut setiap proses bisnis dijalankan dengan sangat cepat dan efisien, anggaran tetap kompetitif. Di poin kedua, banyaknya Alfamart melayani jutaan pelanggan setiap harinya di seluruh Indonesia. Ini adalah skala operasional yang luar biasa besar dan kompleks. Di poin yang ketiga, untuk mengelola kompleksitas tersebut, perusahaan menggunakan BPMN atau Business Process Model and Notification. BPN ini berfungsi untuk memodelkan atau memetakan setiap proses bisnis secara sistematis dan struktur. Dan yang poin keempat, akhirnya dengan pemodelan yang jelas ini perusahaan dapat mengidentifikasikan era yang perlu diperbaiki, yang pada ujungnya akan meningkatkan efektivitas operasional secara menyeluruh. Jadi, penerapan BPMN adalah kunci di balik kelancaran operasional yang kita lihat sehari-hari di gerai Alfamart. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan gambaran yang jelas. Nah, selanjutnya bagaimana sih sebenarnya alur proses bisnis yang berjalan di Alfamart saat ini? Kita perlu tahu workflow dasarnya lebih dahulu. Yang kedua yaitu ada bagaimana BPMN diimplementasikan ke dalam proses-proses tersebut. Apakah BPMN mampu memetakan kompleksitas operasional mereka dengan tepat? Dan yang ketiga, yang paling krusial, apa dampak nyata atau manfaat dari penggunaan BPMN tersebut terhadap efisiensi operasional Alfamart? Apakah benar-benar memberikan perubahan yang signifikan? Dari ketiga pertanyaan inilah yang akan menjadi fokus utama kita dalam analisis ini. Mari kita kupas satu persatu. Adapun yang pertama, kita ingin mengetahui secara perdalaman bagaimana alur proses bisnis di Alfamart berjalan setiap hari. Kedua, kita akan membuat pemodelan proses bisnis tersebut menggunakan notasi standar BPMN. Ini akan mengubah proses yang rumit menjadi visual yang lebih mudah dipahami. Ketiga, kita akan menganalisis apa saja manfaat konkret yang akan didapatkan perusahaan dengan menerapkan BPMN tersebut. Keempat, hasil dari analisis ini diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang berguna, khususnya bagi penerapan BPMN di dunia retail. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, kita tidak hanya sekedar belajar teori, tapi juga memahami bagaimana alat bantu seperti BPMN diaplikasikan untuk memberikan dampak nyata bagi operasional bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian BPMN. BPMN merupakan metode untuk menggambarkan proses bisnis dalam bentuk diagram. BPMN digunakan agar alur kerja di suatu perusahaan terlihat lebih jelas dan lebih terstruktur. Dengan adanya BPMN, setiap bagian dalam perusahaan mereka bisa lebih mudah memahami proses kerja masing-masing. Selain itu, BPMN juga membantu perusahaan dalam mengevaluasi juga menganalisis suatu masalah atau suatu proses bisnis agar menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Pada slide berikutnya yaitu menjelaskan tentang proses penjualan dan kasir atau POS di Alfamart.
Proses dimulai saat pelanggan mulai memilih barang yang ingin dibeli dan menuju ke kasir. Setelah itu, kasir memindai barcode barang oleh sistem POS yang selanjutnya dapat dihitung secara otomatis oleh sistem. Kemudian, pelanggan memilih metode pembayaran. Setelah transaksi berhasil, struk belanja akan dicetak sebagai bukti pembayaran. Proses ini menunjukkan bagaimana sistem di Alfamart sudah berjalan cepat dan teratur. Selanjutnya yaitu proses pembayaran tunai dan non-tunai. Pada pembayaran tunai, kasir menerima uang dari pelanggan, lalu diberikanlah kembalian sesuai jumlah transaksi. Sedangkan untuk pembayaran non-tunai, pelanggan dapat menggunakan kartu debit, QRIS, e-wallet, maupun kartu kredit lainnya. Sistem kemudian melakukan validasi pembayaran secara otomatis, dan seluruh data transaksi langsung tersimpan pada sistem POS. Hal ini membuat proses pembayaran menjadi lebih aman dan praktis. Slide berikutnya yaitu membahas tentang pengisian kembali stok toko. Pertama, staf toko akan mengecek kebutuhan barang yang mulai habis. Kemudian, pesanan dikirim ke distributor center atau DC. Kemudian, pihak DC melakukan packing dan pengiriman barang ke toko. Setelah barang diterima, staf toko akan melakukan verifikasi dan memperbarui data stok pada sistem. Tentu, proses ini penting agar ketersediaan barang di toko akan tetap terjaga. Selanjutnya adalah proses penerimaan barang dari DC. Toko akan menerima notifikasi pengiriman barang terlebih dahulu. Tentu, setelah barang sampai, staf toko akan memeriksa kesesuaian barang sesuai dengan surat jalan. Nah, jika terdapat barang rusak atau tidak sesuai, maka akan dibuat laporan. Setelah proses selesai, sistem inventory akan memperbarui data stok secara otomatis. Dan efektivitas kerja. 2. Mengurangi kesalahan operasional. 3. Mempermudah koordinasi antar bagian. 4. Mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya yaitu jika BPMN diterapkan di Alfamart, maka bisa membantu untuk memodelkan proses bisnis secara jelas. Setiap proses operasional menjadi lebih terstruktur dan efisien, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, dan sistem bisnis menjadi lebih akurat, cepat, dan terintegrasi.